Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai etika penampilan dan profesi. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Agustin Elaelato Nurul Hafidoh. Yang kedua ada Rifki Islah Fadli. Yang ketiga ada Anissa Rizky Kurniasari. Yang keempat saya sendiri Maya Anggita Winanda. Apa sih yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Yang pertama ada pengertian etika dan peranannya. Yang kedua ada hubungan etika dengan mahasiswa. Yang ketiga ada etika berpenampilan diri yang baik dan menarik. Yang keempat etika profesi. Yang kelima kode etik profesi. Baik, saya akan menjelaskan apa itu etika dan bagaimana peranannya. Menurut para ahli, etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang salah. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Seperti yang dirumuskan oleh beberapa ahli, yaitu menurut Suseno, etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Kemudian menurut Dr. Anders Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat, etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Kemudian, menurut Dr. Anders Haji Burhanuddin Salam, etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita pahami bersama. Jadi, etika memiliki peranan atau fungsi diantaranya yaitu satu, dengan etika seseorang dapat mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Yang kedua, etika merupakan alat kontrol atau menjadi rambu-rambu bagi seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau aktivitasnya sebagai mahasiswa. Yang ketiga, etika dapat memberikan prospek untuk mengatasi kesulitan moral yang kita hadapi sekarang. Yang keempat, etika dapat menjadi prinsip yang mendasar bagi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas kemahasiswaannya. Yang terakhir, etika menjadi penuntun agar dapat bersikap sopan, santun, dan dengan etika kita bisa dicap sebagai orang baik di dalam masyarakat. Kemudian, apa sih hubungan etika dengan mahasiswa? Nah, antara etika dengan mahasiswa memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam contoh kasus yang berhubungan dengan etika dan mahasiswa, yaitu peristiwa yang terjadi di Makassar. Pelaku dari peristiwa ini adalah mahasiswa UMI atau Universitas Muslim Indonesia yang pada saat itu mengenakan jas alma mater berwarna hijau sedang berdemonstrasi. Nah, para mahasiswa ini beramai-ramai memukuli salah seorang profesor yang saat itu dalam kondisi sakit hendak diantar ke rumah sakit. Hanya karena anak beliau hendak memindahkan pagar penghalang jalan utama karena hendak buru-buru mengantar sang profesor ke rumah sakit. Hal ini sungguh memalukan tindakan para mahasiswa tersebut. Di manakah etika mereka semua? Apakah mereka berpikir dampak yang akan mereka terima setelah mereka menganiaya profesor tersebut? Para mahasiswa ini mengatasnamakan demokrasi dalam melakukan tindakan itu. Tapi, apakah kebebasan berdemokrasi tidak mengindahkan makna dan peranan etika? Kasus seperti ini dapat kita nilai bahwa etika sangat berperan penting terhadap diri mahasiswa maupun orang lain. Dengan memahami peranan etika, mahasiswa dapat bertindak sewajarnya
dalam menjalankan atau melakukan aktivitasnya sebagai mahasiswa. Misalnya, di saat mahasiswa berdemonstrasi menuntut keadilan, etika menjadi sebuah alat kontrol yang dapat menahan mahasiswa agar tidak bertindak anarkis. Dengan etika mahasiswa dapat berperilaku sopan dan santun terhadap siapapun dan apapun itu. Semua agama mengajarkan kepada kita untuk berperilaku sopan terhadap orang yang lebih tua dari kita, dan etika itu sama dengan akhlak. Dan mahasiswa sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang telah diberikan karunia berupa akal, akhlak yang baik, ditujukan bukan hanya kepada manusia saja, melainkan kepada semua makhluk, baik makhluk hidup maupun benda mati. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu etika berpenampilan diri yang baik dan menarik. Apa aja sih etika berpenampilan diri yang baik dan menarik itu? Yang pertama ada sikap atau pembawaan, yang kedua ada ekspresi wajah dan bahasa tubuh, yang ketiga cara berbicara, yang keempat kesehatan, yang kelima kebersihan dan kerapian, yang keenam tata busana, dan yang terakhir menutup aurat bagian tubuh. Baik, selanjutnya yaitu etika profesi. Menurut Siti Rahayu, etika profesi merupakan kode etik untuk profesi tertentu. Oleh karena itu, harus dimengerti sebagaimana mestinya, bukan sebagai etika absolut. Jadi, etika profesi merupakan norma yang mengikat secara moral hubungan antar manusia yang disusun dalam kode etik suatu profesi. Prinsip etika menurut SAP 2011 adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip integritas. Setiap praktisi harus tegas dan jujur dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis dalam melaksanakan pekerjaannya. 2. Prinsip objektivitas. Setiap praktisi tidak boleh membiarkan subjektivitas berbenturan kepentingan atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. Yang ketiga, prinsip kehati-hatian profesional. Setiap praktisi harus bertindak secara profesional dan sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya. Yang keempat, prinsip kerahasiaan. Setiap praktisi wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dan hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. 5. Prinsip perilaku profesional. Setiap praktisi wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan harus menghindari semua tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kode etik profesi. Kode etik yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Kode etik profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan lanjutan dari norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas, dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna. Walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian, kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas, serta terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan yang salah, dan perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Adapun tujuan dari kode etik profesi yaitu untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Selanjutnya, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk meningkatkan mutu profesi, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, dan menentukan bagus standarnya sendiri.
Selanjutnya, fungsi dari kode etik profesi, yaitu memberi pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Kode etik yang ada di dalam masyarakat Indonesia cukup banyak dan bervariasi. Umumnya, pemilik kode etik adalah kemasyarakatan yang bersifat nasional. Misalnya, Ikatan Penerbit Indonesia, Kode Etik Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, Kode Etik Jurnalistik Indonesia, dan lain-lain.